Selamat datang di podcast Poci. Podcast Cipul, Cina pulau Jawa terbaik. Pulau Venezuela terbaik. Kongo terbaik. Lu tuh harusnya setiap episode tuh kasih beda-beda biar orang nungguin. Pulau misalnya Pulau 77. Anjing di blok anjir. Merintis udah di blok anjir. Kan tapi aku udah ketemu ini trik baru. Lu bisa setting keyword yang bakal diblokir YouTube. Jadi komen-komen pulau itu, probet itu, nggak bisa. Wanda 88 itu semua udah diblokir. Tapi itu mereka pakai emot itu simbol-simbol. Jadi kayak simbol-simbol nggak bisa didetek sama YouTube ya. Iya anjing. Kayak gue tuh parah lu. Ya udah aku mainin. Malah dimainin. Jangan stop. Ya udah gue top up. Stop judul. Lu mau aku top up? Nantilah. Tapi itu gue udah konsultasi juga sama orang YouTube langsung. Gak bisa, susah. Gak bisa. Mereka pun belum nemuin caranya gimana mereka bisa ngeblokir komentar-komenter kayak gitu sih. Bahkan aku jadi harus hapus satu-satu. Kadang aku senang. Wih, keren banyak yang komen YouTube. Ternyata males banget kan anjing. Males banget ya. Tapi gue tuh dikasih saran kan ada satu yang efektif sama orang YouTube. Samperin setiap akun ini. Enggak, hapus channel. Anjing, hapus channel pensiun anjing. Tapi kenapa ya? Komen judul itu dia nggak masuk di TikTok atau di IG ya? Kenapa di YouTube ya? Mungkin di IG mungkin ada cuman ya? Kita tuh atau mungkin di IG tuh lebih ketat aja iya, sih. Soalnya kan ini, setahu aku IG itu kalau ketahuan banyak orang nge-spam, dia langsung tahu, oh ini bot nih, langsung dihapus otomatis kalau ketahuan nge-spam komen. Makanya guys, ini ada trik juga katanya, lu jangan sembarangan nge-like postingan semua orang satu persatu gitu loh, jadinya di akun orangnya itu jadi di tag spam, jadinya akun dia kena shadow ban. Oh iya. Iya, dikiranya lu beli likes. Nah, makanya lu kalau benci public figure atau content creator, lu like aja satu persatu setiap postingannya. Nanti IG kritik, wah kok dia banyak likes tiba-tiba gitu. Kamu adalah satu dari sekitar 109 manusia yang pernah hidup di bumi. Oh gitu ya. Panjut. 70% bumi ini laut loh. Nah, itu adalah panjut. Kamu adalah satu dari sekitar 109 manusia yang pernah hidup di bumi. Jadi di bumi itu sebenarnya kalau total dengan semua manusia di bumi ya, maksudnya kayak orang yang udah hidup, udah mati dari zaman dulu pertama kali manusia pernah hidup. Totalnya sampai saat ini adalah 100 miliar. Gila ya, kita lu bayangin kita adalah player 100 miliar di bumi ini ya berarti. Lu bayangin ya, Hes. 100 miliar orang dari manusia pertama sampai sekarang totalnya 100 miliar. Masih kalah sama korupsi timah. Korupsi timah aja berapa triliun? 1 triliun. Kalah. Lagi ya, kenapa ya orang kaya korupsinya nggak main diam-diam gitu, mainnya besar-besar semua gitu ya. Kalau orang zaman dulu dari orang pertama hidup di bumi sampai sekarang masing-masing dari kita korupsi sebanyak 5.000 satu orang. Nggak bisa nutupin Lu 1 triliun apa yang lu cari sih? 1 triliun udah bisa bikin kota anjing. Udah bisa bikin kembangin kota. Pesan moral itu dia. Tapi kita mau ucapin congrats ya buat kalian yang nonton ini karena ini subuh manusia memproduksi sel baru sekitar 25 juta setiap detik. Oh, jadi sel darah kita muncul setiap 25 detik kita memproduksi sel baru, coy. Dan setiap jam 10 malam kita mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita jam 10 malam. Apa? Sperma. Iya. Jam 10 dan kadang jam 12 malam. Enggak, anjing gue pagi biasanya. Lu pagi? Oh, pagi pas lagi ngaceng-ngaceng. Enggak, masalahnya kayak kalau malam tuh udah capek, kayak pulang kan misalnya gue kan aktivitasnya lumayan padat kan. Jadi kayak pulang tuh kayak udah pengen tidur aja. Bukannya jadi lemas lu paginya kalau pagi gitu. Justru pagi-pagi tuh memulai hari, men. Oh, jadi lu memulai hari, lu mau keluarinnya malah makin semangat deh. Makin semangat. Oh, beda ya. Kalau Adol kan karena di gue ngeluarin sekalian ngeluarin kayak toksiknya. Toksiknya. Jadi keluarnya ada coklat-coklatnya juga ya. Anjing lah. Cek dokter gak sih gue anjing? Gila, parah banget sih. Kayak gitu. Kita mau ucapin kongres buat Tom Lembong sudah bebas ya. Weh, dibebaskan oleh Bapak Prabowo. Keren, terbaik, Emang suka banget main pahlawan. Bukan main pahlawan. Emang dia pahlawan. Bukan main pahlawan kesiangan, bukan. Emang dia pahlawan. Keren Pak Prabowo, mantap. Kita mau kongres juga buat Erika Kalina sudah melahirkan anak pertamanya.
Dan juga kita mau ngucapin buat DJ Panda yang udah nggak dibully, udah dapat kerjaan lagi. Dan sudah dapat centang biru pertama di TikTok. Udah dapat kerjaan lagi. Di Halloween Surabaya, biasa. Kongres ya. Luar biasa. Tapi kita mau bahas sedikit soal apa yang lagi rame. Lu ini kalau bisa dipilih lahir kembali, lu pengen jadi perintis atau pewaris? Kalau gue dilahirkan kembali. Iya. Gue ingin menjadi perintis. Perintis ya. Karena ketika gue bingung gak ada jalan, gue cari jalan sendiri. Ketika gue mau nanya orang gak ada yang gue tanya, di situ letak serunya. Itu justru hidup perintis ya. Titik serunya. Pernah bayangin nggak kita didikte sama bocah 6 tahun gitu loh? Nggak gini sebenarnya menurut gue ya. Itu udah pasti scripted sih. Dan orang tuanya kenapa nggak ngawasin itu ya? Itu udah scripted banget. Menurut gue, ini pendapat gue ya. Gue nggak masalah sebenarnya siapa yang mau kasih tahu. Kalau yang dikasih tahu tuh benar-benar mengalami itu. Iya. Sebenarnya pesan moralnya dapat. Dia nggak mau kita mengeluh situasi kita sekarang karena kita perintis pewaris. Padahal semua orang tuh punya kesempatan yang sama, tapi nggak semua orang tuh bisa mengulangi kesempatan. Nggak, tapi kalau yang ngomongin itu itu tuh nggak relevan. Misalnya kayak gue ngajarin orang ngedance, nggak relevan. Kenapa? Karena gue nggak compatible, nggak capable untuk melakukan itu. Sama anjing, ketika dia ngomongin soal perintis pewaris ya. Yang dia nggak, menurut gue dia belum capable untuk mengomongkan itu. Kenapa? Karena dia nggak merintis apapun, anjir. Kalau dia merintis itu namanya merintis, menjadi pionir, yang orang yang pertama, mulainya dari 0, bukan mulai dari 100, anjing. Kalau mulai dari 100 itu udah bukan perintis itu. Lagian juga kayak dia mengeluarkan statement itu di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang kondisi ekonomi ya, yang lagi banyak permasalahan, yang lagi banyak pusing, puyeng segala macam ya, makin emosi lah orang-orang anjing. Kayak menurut gue salahnya di situ doang sih. Kalau misalnya dia kasih motivasi bagaimana cara top up Robux itu kan mungkin lebih bisa diterima kayak gitu. Jam-jam diskon diamond Roblox kan bisa itu ya. Kayak pernah juga gue liat videonya itu dia yang kayak yang kamu ngapain aja dalam hidup? masih main game. Emang enak masih main game? Orang lain sudah kerja, kamu masih ngereng. Ya anjing lu. Gue kan ngereng juga bukan berarti gue nggak kerja, setan. Ngereng itu baru refreshing kan. Iya. Gue kerja sibuk gini, gue tetap honor, gue jago. Babi. Maksud gue kayak gue udah mythical honor, tapi gue konten jalan. Ya, gue kerja campaign juga jalan, main juga pemasukan jalan, semua nongkrong jalan. Bukan berarti gue main game juga tiba-tiba gue nggak kerja, setan. Lu ngatain Binda Bayu Saudara tuh banyak menghasilkan game gitu. Anjing banget, Cok. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Maksud gue gini, kayak menurut gue ya, ada baiknya orang itu bertingkah sesuai umurnya aja. Sesuai umurnya sih. Memang ada beberapa hal. Aku udah kebayang kayaknya dia nanti di tongkrongan SD atau apa dianggap nggak asik karena beda tongkrong, beda pembahasan gitu. Kayak maksud gue, ayo orang tuanya bisa berpikir jangka panjang, kayak mungkin anak lu keren jadi orang kaya di usia 8 tahun, atau mungkin anak lu jadi, tapi kan kedepannya kayak anak lu juga kan masih harus bersekolah, bersosialisasi. Anak lu tuh masih bakal hidupnya tuh nggak cuman di sama lu doang, ada ketemu masyarakat gitu. Ketika dia gede, dia akan ketemu wanita untuk dia nikahi, untuk segala macam. Dipikir, nggak tahu sih, cewek-cewek pada mau nggak sih punya pasangan kayak gitu. Kalau gue sih kayak, anjing gitu. Kalau ada cuplikan interview, dia diinterview sama podcaster, ditanya, teman-teman seangkatan lu ngapain aja sih? Nggak tahu lah, Roblox paling. Terus kata podcasternya, berarti lu tahu dong bahasa-bahasa Roblox mereka? Ya ada lah, kayak apalah skip mah, tapi aku nggak peduli gitu. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Memang udah umur gitu ya. Bibit pikminya kenceng sekali. Iya, agak ini sih. Cuman ya. Tapi ya lagi-lagi ya pilihan. Gue nggak bisa ngejudge mungkin kayak dia nyaman seperti itu, karena bagi gue adalah apapun yang ditawarkan sama hidup, pilihlah bahagia gitu. Whatever life offers you, choose happiness. Mungkin kalau dia merasa seperti itu dia bahagia. Selama nggak merugikan orang lain, nggak merugikan gue, silakan. Paling prediksi aku, dia nih nanti kalau gede ada 2 output yang berbeda. Yang pertama, dia bisa jadi orang yang hatinya bakal besi banget. Udah semua hujatan atau apa nggak bakal ngaruh di dia. Dia bisa maju terus ngerjain apa yang dia mau. Tapi ya satu lagi, dia mungkin makin dikucilkan di society sih. Orang kayak itu sih. Kalau menurut pendapat lu,
ngomong-ngomong soal ini kan, gue tuh jadi keinget menurut pendapat lu soal Squidward ganteng gimana? Squidward ganteng ya. Sebenarnya ya, aku lebih suka dia nggak terlalu berotot. Soalnya kadang dagunya itu terlalu runcing kalau Squidward ganteng. Tapi Squidward ganteng itu kayak kayak bangsawan jadinya ya. Menurut gue tuh ya itu kayak stereotip banget sih. Iya, maksudnya kayak ganteng tuh nggak selalu soal berotot. Ganteng tuh bener. Dagu lancip bukan soal ganteng, itu bukan soal itu doang gitu. Kata siapa Squidward yang biasa nggak ganteng, menurut gue ganteng-ganteng aja. Iya. Apalagi hidungnya gede tuh. Kayak orang itu banyak hal. Orang itu bisa ganteng dari apa? Ada ganteng tuh nggak harus soal fisik ya. Kayak ada orang yang dari cara dia ngobrol dia jadi ganteng. Oh iya. Ya kan? Cara dia selalu tenang di situasi apapun itu ganteng tuh. Ada orang dari cara dia berpikir lama-lama dia jadi ganteng. Ada orang yang dari skillnya dia mungkin dia bisa mungkin mukanya biasa aja tapi karena dia bisa masak dilihat kok ganteng ya. Jadi kayak ganteng itu menurut gue nggak harus soal fisik aja sih. Ada yang cara kehadiran dia berdampak ke orang-orang dengan baik itu ganteng jadi juga. Ganteng. Jadi kayak menurut gue kayak stereotip ganteng itu emang harus dipatahkan sih. Maksudnya kayak beauty standar sama kayak cantik lah. Kayak orang tuh kan cantiknya orang tuh beda-beda kayak ya. Cantik tuh harus putih, kurus, ya kan? Kayak pokoknya yang pinggulnya bergelombang gitu ya. Yang mukanya tirus kayak hantu di Pulau Hantu 2 gitu kan. Jadi kayak itu stereotip banget sih. Ya, padahal kayak ada juga yang cewek yang cantik gara-gara misalnya dia baik jadi cantik, jadi terlihat menarik gitu. Yang kasian itu orang cewek-cewek yang berdampak karena society ini, dia mungkin udah punya kecantikannya sendiri, dia malah menyesuaikan dengan kemauan netizen gitu loh, kemauan dengan tuntutan sosial gitu loh. Akhirnya dia tidak bahagia. Makanya lagi-lagi apa? Whatever life offers you, choose happiness gitu. Yes. Iya, of course. Itulah. Yeah. Yang penting lu jangan jelek tapi belagu udah jangan. Benar. Makin double combo itu. Nah, gimana pendapat lu tentang rekening 3 bulan diblokir? Gue nggak relate karena gue nggak kena blokir. Nggak kena blokir ya? Itu gimana? Jadi itu gue nggak ngikutin sih. Intinya, tapi gue lihat di Twitter banyak. Intinya ada lembaga pemerintah yang bikin statement dan sudah berlakukan kemarin juga. Dia memblokir rekening yang tidak ada transfer atau transaksi selama 3 bulan langsung otomatis diblokir atau saldonya ditahan. Ada 100 problem di Indonesia gitu. Jangan nambah jadi 101 lah gitu ya. Ngurusinnya kayak gini-gini, ngurusinnya kayak gini. Ada lagi kemarin gagasan kalau warga Indonesia nggak boleh punya second account. Iya. Ada lagi gagasan kalau ini yang pemerintah bisa tahu transaksi lu di GoPay, Dana atau apa bisa tahu di mana aja. Iya. Payment ID. Iya, terus juga belum lagi yang katanya data kita dijual ke Amerika. Ke Donald Trump gitu ya. Kayak maksud gue kayak ada begitu sama di antara semua hal yang terjadi di Indonesia. Pemerintah pemerintah tuh lebih berfokus untuk mengubah nama Taman Literasi menjadi taman yang berbaca ya, ada membaca. Bukan Taman Literasi itu sekarang mau diubah jadi Taman Garuda apa gitu, Taman si mengubah nama ya. Pusaka apa gitu, maksud gue kayak come on man, kayak there's so much things to resolve in this country ya. Ini negara ini udah kayak mau bubar anjir. Kemarin kan ada sempat heboh tuh, mereka pamer statistik, wah angka pengangguran di Indonesia turun. Tahu nggak kenapa turun? Karena standar orang miskinnya dikurangin. Jadi kayak orang yang sebenarnya udah miskin dikurangin standarnya, oh kamu belum golongan miskin. Jadi kesannya kayak angka penganggurannya orang miskinnya padahal mah gitu-gitu aja. Cuma turunin standar doang gitu loh. Aduh anjir gitu lah, tolonglah. Baru-baru ini aku juga kaget ya, Nick Mir. Aku ada tuh, ini gue invest ini. Aku lewat di FVP nih. Ini seru dia katanya berantem sama jaksa sampai mau dipasangin rompi, nggak mau ya. Iya. Berarti itu situasi sudah ini ya, udah ketok palu, dia harus pakai rompinya nggak boleh. Belum dong. Tapi kenapa Nick Mir itu begitu? Karena dia tuh punya bukti. Katanya dia ada buat flash disk apa? Iya, dia tuh punya bukti untuk memutarkan rekaman apa gitu. Tetapi jaksa tuh nggak mau muter gitu, makanya dia kayak pokoknya kalau nggak diputerkan saya nggak mau pulang gitu. Dan ternyata isi flash disk. Dan ternyata si skincare-nya Dr. Reza Gladys itu ada satu skincare-nya dia tuh yang izin beredarnya udah habis di bulan Februari dan tetapi masih beredar. Masih diedarkan ya? Waduh. Masih diedarkan. Jadi kayak dan tidak lolos BPOM. Nah, anjay. Gitu ya. Dan itu yang posting akunnya si BPOM langsung gitu. Dan juga kalau nggak salah kan si skincare-nya itu yang dia pakai suntikan gitu ya. Kita disuruh suntik sendiri gitu kan. Berarti langsung masuk ke injek ke badan kita. Harusnya
itu izinnya tuh bukan izin skincare, itu tuh harusnya izinnya tuh izin apa gitu, alat kesehatan, dan nggak boleh skincare komersial itu menjual suntikan yang disuntikan ke tubuh ini, nggak boleh. Itu udah urusan sama klinik lagi. Benar, itu tuh udah medis. Nah, itu sekarang yang jadi permasalahan. Nah, makanya seru banget anjir. Belum lagi Lucinta Luna berantem sama asistennya Dr. Reza Gladys. Wih, seru banget anjing. Gue ngeliatnya kayak teriak-teriak anjing, bencong sama bencong. Lucinta Luna ini cantik banget dia. Cantik banget, Cok. Lewat DVP di gini, melambai di pengadilan gitu ya. Gue pernah ketemu aslinya Lucinta Luna, bahkan itu orang itu emang dia tuh suka sensasional, tetapi as a human dia tuh baik banget, Cok. Iya. Aku pernah dia tuh baik, dia tuh cantik, dia tuh pernah baik. syutingin dia juga, dan humble kok dia. Memang suaranya berat aja. Di belakang kamera berat aja. Tapi Hari gitu. Gitu. Hari. Gitu, digituin aku. Tapi Amit kayak terlepas dari masa lalunya dia ya. Maksudnya kan gue mau ngejar dia sebagai manusia, dia tuh baik banget anjir. Beneran kayak dia bisa mengubah stigma negatif orang tuh jadi hiburan dia sendiri. Ya udah, kalian kasih stigma negatif ke aku, ya udah aku ubah aja jadi komedi gitu loh. Dulu kan dia nggak suka banget dibilang pria, dibilang suara serak, dia selalu menyembunyikan. Sekarang dia udah keluar aja gitu kan, mengeluarkan sisi pria dia, suara serak dia gitu. Gitu. Memang Lucinta Luna itu treatmentnya dari mana itu ya? Penasaran deh. Habisnya dari Korea juga ya kayaknya. Banyak dia mah, di Thailand juga pernah, di Korea pernah. Kita topiknya apa sih? Topik hari ini ya. Topik hari ini sebenarnya horor ya guys. Memang mirip dengan berita sebelumnya. Ini cuma informasi penting guys buat kalian semua. Jadi semoga podcast ini bisa memberikan edukasi dan ada pesan moralnya. Jadi tema hari ini adalah aku akan memberitahu ciri-ciri kalau rumah kalian kena santet. Ciri-ciri rumah kalian kena santet yang pertama. Edukasi ya. Edukasi. Rumah kalian sering terasa ada hawa panas. Jadi meskipun di rumah sudah menggunakan kipas angin atau AC, hawa panas itu terasa banget sepanjang hari. Lu pernah nggak ngerasa gitu? Tapi mohon dicek dulu AC-nya, siapa tahu perionnya habis. Siapa tahu setengah PK nggak cocok buat orang besar gitu ya. Kalau nggak coba dicek belakang rumah, siapa tahu ada kebakaran kayak rumahnya Binda Basudara. Iya. Ya kan belakang rumahnya kebakaran ternyata. Terus ada video dia gini liatin rumahnya sendiri. Lagi nge-stream malah kebakaran. Lucu banget sih. Terus yang kedua, indikasi rumah kalian kena santet. Yang kedua, tamu merasa enggan berkunjung. Kalau itu banyak hal. Itu banyak hal. Bukan cuma dari suasana rumahnya, mungkin dari kepribadian penghuni rumahnya mungkin. Dan juga mungkin kayak dia pernah berkunjung ke sana dan tidak dapat pengalaman yang tidak menyenangkan, rumahnya bau. Gue pernah temen aku gue jemput, terus dia tuh pelihara kucing. Nah, nih orang ini tidurnya dia tuh kayak emang gak teratur gitu kan. Jadi kayak bangunnya malam gitu. Itu tai kucingnya di mana-mana, belum semua yang berantakan. Iya, berantakan. Pasirnya di mana-mana, bau banget. Jadi kayak aku sampai dengar katanya sampai pembantunya mau resign ya. Pembantu kan nggak pernah membantu anjing. Tapi gitu. Jadi kayak kalau enggan ke rumah tuh ya karena mungkin kotor, kayak mau bau. Soalnya aku juga pernah ke rumah teman. Lo pasti pernah ke rumah teman tapi nggak ditawarin selimut ya? Kalau nggak trauma, misalnya lu pernah nggak ke rumah teman, lagi asik-asik nih, lagi main sama teman, ternyata orang tuanya berantem. Wah, itu malas banget tuh. Nah, terus orang tuanya lewatin depan kita kayak bingung. Iya, kayak masuk kita awkward gitu. Nah, itu salah satunya yang bikin orang malas bertamu ya, kayak gitu-gitu aja. Ada aja sih orang. Kadang ada kok anaknya berantem sama orang tuanya, di tengah-tengah ada temannya. Kan sering tuh teman-teman kita tiba-tiba berdebat sama orang tuanya gitu. Iya. Aduh, banyak lah. Makanya banyak. Ini enggak. Belum valid. Ini kan rumah lu kena santet belum ya. valid. Terakhir, rumah tampak kotor. Itu mah nggak ada pembantu aja. Nggak ada pembantu aja. Kalau gitu berarti si Rizka kena santet dong, orang rumahnya kotor mulu. Rumahnya kotor, penghuninya kotor semua itu. Itu mah penghuninya aja yang kotor anjing. Nah, ini bisa nih terindikasi rumah kalian kena santet. Emosi sekeluarga tidak terkontrol dan emang tuh anger issue-nya aja satu keluarga anjing. Anger issue aja ya. Satu keluarga isinya Taurus, Aries juga tidak sama Sagittarius, mas isinya berantem juga isinya. Kayak gitu. Ini mah anger issue aja nih, anger issue. Tapi lu pernah nggak berantem sama pembantu lu sendiri gitu di rumah atau apa gitu? Berantem sama pembantu gua? Iya. Dulu lu ada pembantu nggak yang nginap di rumah gitu? Pernah nggak? Ada sih, dulu tapi kayak ya? gue anaknya manis banget, gue nggak pernah. Jadi lu termasuk akrab ya sama pembantu lu ya? Iya, gue nggak pernah kayak berantem ya. Disusuin ya, dinenenin gitu. Ini Geril. Gue lagi pembantu sebenarnya. Tapi kayak pernah nggak ya? Nggak pernah sih. Pembantu gue yang pernah berantem sama
pembantu gue dulu kan tinggal bareng. Dia tinggal sama istrinya, sama suaminya. Nah, mereka dulu pernah berantem sampai pukul-pukulan sampai sampai bocor-bocor kepalanya tuh pernah. Itu gue lihat tuh. Aku pernah sampai darahnya netes-netes di lantai sampai dia 7 jahitan dipukul. Pak. Mereka berantem dipukul berdarah-berdarah anjing. Makanya gue sekarang tuh kayak kalau ngeliat orang berantem tuh agak trauma gue. Kalau ngeliat kayak ribut-ribut berantem, ada yang teriak gitu, itu bikin gue trauma karena lu teringat, iya, lu nggak bisa bayangin darah berceceran gitu ya. Darah, pokoknya gue takut banget. Itu momen-momen kayak kalau pembantu aku pernah berantem sama pembantu. Jadi dia berantem sama pembantu tetangga. Lu tau gak sih masih di kampung-kampung lah, jadi kayak saling nyautan. Majikan gua mah masakannya enak, dikasih beras banyak. Oh, kalau gitu dikasih lauk banyak. Jadi kayak pembantu gue senang dikasih bahan-bahan masak. Jadi dia bisa explore banyak menu masakan gitu loh. Kalau itu gue pernah dulu kan mama gue buka warung, dia tuh punya banyak karyawan. Ya, terus kayak kita punya 2 bencong dulu, namanya si Rudi sama si Amel. 2 bencong. Amel tuh bencong tuh, by the way. Terus mereka tuh kayak suka berantem kayak, saya lebih cantik kayak Agnes Monica. Kayak, gitu ya? Mana ada kok kayak Agnes Monica? Saya kayak Katy Perry gitu-gitu. Saya Katy Perry gitu. Berantemnya kayak itu. Saya lebih cantik. Berantemnya cakar-cakaran gitu ya? Gitu ya. Pernah juga satu kali si Rudy tuh berantem sampai mau nusuk orang anjing. Wah anjing, pegang pisau di restoran gitu. Jangan rumah gue kena santet ya dulu di Palu ya. Orang kok marah-marah semua anjing. Makanya ini emosi tidak terkontrol. Makanya kalau pembantu aku dia cuma saut-sautan, masakan rumahku wangi ke tetangga. Lu masak apa nggak kecium gitu digituin. Setelah gue pikir-pikir kayaknya rumah gue dulu kena santet. Makanya ini podcast ini harus ada ilmunya guys. Dan ini selanjutnya ada suara aneh di atap rumah. Lu pernah nggak merasa lu di rumah sendirian tapi lu merasa kayak ada yang ngawasin lu? Sering banget. Itu katanya manusia tuh ada insting itu loh. Tapi gue tuh merasa kayaknya tuh kucing aja gitu. Aku pernah sekali di kos-kosan. Tiba-tiba kayak gini. Iya, itu kayak orang lagi merangkak, tapi pas aku cerita anjing tiba-tiba ada suara itu kucing aja itu, satu kucing gitu. Tapi berarti selalu buat positive thinking lah ya, gitu ya. Harusnya iya sih anjir. Makanya. Kayak masa di atas rumah gue ada yang tinggal sih anjing, nggak mungkin. Serem ya, kayak di film-film Jepang gitu ya. Itu nggak mungkin anjing. Selanjutnya, makanan cepat basi. Makanan cepat basi di rumah menjadi ciri-ciri rumah kalian kena santet. Lupa dimasukin kulkas aja. Masukin kulkas mungkin kurang micin aja kali ya. Kurang micin ya, kurang garam. Terus ini, berapa terakhir penampakan mak lu halus. Lu pernah nggak merasa di rumah lu dari ekor mata lu merasa ada yang lewat gitu, tapi sebenarnya nggak ada gitu. Demi apapun sebenarnya yang lu sebutkan ini tuh rumah gue di Palu banget sebenarnya. Rumah lu di Palu banget ya? Rumah gue di Palu. Yang lu pernah ceritain ya Baygon jatuh itu ya? Atau bukan, masih ada yang lain lagi? Itu tuh di Jakbar itu di mes gue di kantor Jakbar. Penampakan makhluk halus. Tapi dulu mamaku emang kita buka warung itu tuh emang pernah dikirimin orang. Ih, serem ya. Dikirimin orang. Kayak dibuat warungnya kayak tutup gitu. Akhirnya beneran tutup dong. Karena berhasil dikirimin ya. Tapi akhirnya bener sih. Akhirnya kita pindah Bali kan akhirnya rumah makannya tutup kan. Tapi itu kirimannya maksudnya apa? Ada pernah ketahuan nggak kayak ada bungkusan aneh? Jadi kayak kita tuh punya rumah makan tuh rame banget dulu. Rame banget. Terus makin kesini tuh makin sepi. Terus suatu kali mamaku tuh pernah ke pasar belanja barang belanjaan kan. Terus ketemulah sama langganan, emang sering makan di warung. Ci, sudah lama Ci tidak buka gitu. Hah? Kita buka terus kok, kata mamaku gitu. Terus kata, enggak, kemarin saya mau makan, saya lihat tutup gitu. Mungkin division warganya dilihat makanya tutup gitu ya. Iya, terus kata, enggak Ci, kita buka terus kok gitu. Akhirnya abis itu dipanggilin pendeta, didoain, akhirnya baru ada lagi, lancar lagi. Terakhir indikasi rumah kalian kena santet itu sering mimpi buruk. Lu pernah nggak mimpi buruk yang lu merasa ini lu sampai nggak bisa bedain ini nyata atau enggak gitu? Kalau itu gue waktu di Bali itu tuh gue ketindisan gak jelas itu sih anjir. Kalau di Palu sih kayaknya. Kayak aku pernah mimpi buruknya. Aku tuh pernah di masa di Palu mimpi basah malah. Mimpi basah ya? Iya. Mimpi basah ya. karena mimpi atau karena tsunami Palu gitu. Iya. Makanya aku mimpi buruk aku pernah selama 3 tahun SMA. Aku bisa berani bilang 80% isi mimpiku selalu tentang zombie. Oh ya? Selalu loh, 3 tahun zombie mulu. Kayaknya karena dulu aku sering nonton film zombie Jajan itu penglihatan gak sih? Iya, kayak mungkin dulu aku tuh aktif nonton Walking Dead. Jadi kayak
Tapi masa sampai 80% 3 tahun loh. Mimpiku zombie dikejar mulu. Dan pikirku, anjing lah dikejar mulu, kok nggak pernah nyampe di kota lain gitu. Seru banget. Jadi kayak isi dari mimpiku lu kerja-kejaran ini sama zombie gitu. Menurut lu kalau kiamat zombie lu bisa bertahan berapa lama? Kayaknya aku sih bisa. Gue 4 tahun kayaknya bisa sih. Lu milih sembunyi di mall, supermarket, di rumah kosong, atau lu bikin shelter lu sendiri? Enggak, gue di sini aja. Di sini aja? Ya, sambil YouTube gue. Anjing lah, lu pikir dunia zombie orang masih nyari YouTube anjing? Itu kantor di YouTube udah kena zombie semua itu. Gak ada AdSense anjir. Lu pikir masih bisa GoFood ini? Pak, gimana zombie hari ini? Aman, jalan ini aman gitu. Anjir lah. Gila kalau ngomong soal zombie, banyak orang bilang kalau supermarket itu tempat paling aman, tapi menurutku ya itu malah nggak paling aman. Itu jadi sasaran semua manusia gitu. Dan di sana pasti orang akan perpecahan ini masalah apalah punya kemauan masing-masing gitu loh. Paling benar sebenarnya shelter sendiri sih, kayak kita belajar menanam berkebun sendiri, beternak sendiri gitu sih paling benar. Kalau nggak gather community, jadi kayak cari dokter, cari apa yang punya keahlian khusus, semuanya kita bergabung, udah kita bisa hidup jadi komunitas gitu sih. Itu paling bener sih. Lu paling bisa hidup di era dunia ini penuh dengan zombie, penuh dengan vampir, atau kayak Quiet Place yang lu nggak boleh bersuara, nanti alien datang. Kayaknya Quiet Place paling susah deh. Lu benar harus diam terus gitu loh. Tapi bisa ngobrol kalau di air terjun. Enggak sih, gue kalau Quiet Place kayaknya nggak bisa. Jago, karena gue suka silent treatment orang. Oh, jadi lu gampang cut off, kayak gampang silent treatment orang. Sebenarnya gue tuh kayak kalau bisa orang tuh udah deh nggak usah ngomong sama gue dah gitu, karena gue kadang-kadang energi gue udah capek pengen ngomong sama orang, kayak udah deh jangan banyak bacot deh anjing. Nah kalau Quiet Place tuh seru kan, kayak anjing bagus deh nggak usah ngomong, kayak kita jalan-jalan aja, kerja aja gitu. Tapi orang Quiet Place itu kalau ngentot nggak bisa bersuara, nggak bisa berdes aku. Cuma nahan suara. Gitu. Gitu dah. Ya, itulah guys. Edukasi tanda-tanda rumah kalian kena santet dan sedikit pembahasan tentang. Coba kalian komen apakah kalian merasa rumah kalian kena santet ya, atau cerita kalian punya keanehan apa yang terjadi di rumah kalian, atau kalian pernah dikirimin santet jenis apa. Kalau kalian merasa rumah kalian kena santet, jangan lupa ditonton episode berikutnya, karena episode berikutnya kita akan kasih solusi. Kita akan solusi dari setiap studi kasus dari kolom komentar rumah kalian itu. Di episode berikutnya ada solusi kalau rumah kalian kena santet ya. Jadi komen di bawah semua kronologi kejadian rumah kalian disantet atau usaha kalian disantet, kita akan bedah solusi masing-masing, karena kita udah banyak menonton film horor. Jadi kita udah banyak referensi dari semua agama, kayak guys. Gitu. Jadi kayak gitu, guys. Komen di bawah ya. Kita akan bedah itu semuanya solusinya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan bedah dari setiap kronologi itu di Poci Podcast Cipul, Cina, pulau Jawa yang menang pemilu India.